Halo pemirsa, dari kota kelahiran saya, Surabaya, saya Philip Mantova kembali membawakan acara kesayangan kita, tidak lain yaitu sama-sama kita katakan Before 30. Sesungguhnya saya bukan cuman di tengah-tengah kota, tetapi juga di tengah-tengah jalan raya, di jam-jam sibuknya lalu lintas mobil lalu lalang. So please don't tell my mom. Well, actually just kidding. My mom already knows. Saya tahu mama saya lah yang mendoakan saya hingga saya menjadi hamba Tuhan hari ini. Dan hari ini tema yang saya bawakan adalah Tuhan melawat setiap kota. Coba sebutkan dengan iman. Katakan dari manapun kota Anda menyaksikan acara kami, mungkin dari Medan, Jakarta, Bandung, mungkin juga dari Surabaya, Semarang, Balikpapan, Ambon, bahkan mungkin sampai ke Sorong, Papua, atau dimanapun juga, Kupang. Saya tidak bisa sebut satu-satu namanya, karena itu saya butuh partisipasi Anda. Katakan dengan iman, nggak apa-apa, katakan dengan iman sekarang, katakan Tuhan lawat kota, titik. 1, 2, 3, katakan Tuhan lawat kota Surabaya, Tuhan lawat kotaku, Tuhan lawat kota Medan, Tuhan lawat kota kelahiranku, tempat tinggalku. Katakan dengan iman sekarang juga. Dan saya percaya bukan cuma itu, ketika Tuhan masuk sebuah kota, lewat acara ini juga Tuhan mencari jiwa, Tuhan mencari Anda, setiap mama, setiap anak muda, siapapun juga, orang tua, orang baik, orang berdosa, siapapun juga yang mau mendengarkan suaranya akan mendapatkan rahmat dari sorga. Jangan kemana-mana, sebab Anda akan segera menerima mujizat Anda. Saya akan segera kembali setelah menyeberangi jalan ini. Saya akan bertemu Anda lagi. We worship you. Oh, 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 oh. Yeah. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. Oh, yeah. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Say, shout to the Lord of the earth, let us sing. Whoa. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the sea will roar at the sound of your name. Yeah, I sing for joy at the word of your hand. Whoa. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares to you. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every break, come on. Let every break. All that I am, we worship you. Never cease to worship you. Let's worship God. Yo. Shout to the Lord of the earth. Let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. Yeah, I sing for joy at the word of your hand. Forever I love you.
let every breath, come on, all that I am, never cease to worship you. Come on, everybody, shout it out. Say, shout to the Lord of the earth. Let us sing, power and majesty, praise to the King. Oh, mountains bow down, and the sea, and the sound of your name. We sing to you. I sing for joy at the word of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have. King, we sing to you, Lord. You are more than anything. Oh, yeah. Pemirsa, terima kasih banyak untuk dukungan doanya. Saya bisa dengan selamat menyeberangi jalan yang ramai ini. Kalau ada apa-apa kan harus ganti pembawa acara. Please jangan keberatan kalau saya sedikit bercanda di dalam episode ini. Entah kenapa hati saya nggak bisa sangkali, merasa sangat bahagia karena hadirat Allah saya rasakan di kota saya saat ini. Dan saya yakin banyak sekali orang yang dilawat oleh Tuhan Yesus di kota Surabaya. Karena itu kota Anda jangan ketinggalan. Berkatalah kepada Tuhan sekarang dengan iman, ucapkan dengan berani. Sampai telinga Anda sendiri mendengarkan. Katakan, Tuhan, mari lawat kotaku. Sebut nama kotamu. Shout out, katakanlah dengan berani dan dengan iman. Kata-kata begitu tidak pernah dianggap rendah oleh Tuhan. Apalagi keluar dari hati. Nah, kita akan segera membaca sebuah cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus melawat sebuah kota tua yang bernama kota Nain. Dan Tuhan Yesus itu tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Berarti kalau dulu Tuhan melawat sebuah kota, sekarang dia bisa melawat kota Anda. Kita baca di Lukas pasal yang ke-7, ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Coba bayangkan 2000 tahun yang lalu Tuhan masuk sebuah kota tua bernama Nain. Nah, Alkitab berkata Yesus itu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, selamanya. Berarti kita berhak dong untuk membayangkan kota kita sekarang dikunjungi oleh Tuhan Yesus. Berkali-kali saya mendapat begitu banyak email dari Facebook, Twitter, dan sosial media yang berkata, Pastor Philip, kapan Anda mengunjungi kota kami? Kapan Anda datang menilik kami? Kapan adakan KKR di sini? Saya cuma manusia. Kalau Anda sekarang percaya, tidak usah menunggu kami. Sekarang juga mujizat bisa terjadi. Sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak pernah anggap sia-sia, remeh, rendah orang yang berkata, Tuhan, welcome, dari hatinya. Tuhan pasti akan bereaksi. Sebab Tuhan itu maha kasih, hatinya mudah sekali tergerak oleh belas kasihan. Bahkan kalau Tuhan yang diundang, jauh lebih baik daripada kalau orang yang datang. Manusia tidak bisa 24 jam sehari memperhatikan dan menjaga kita. Tapi Tuhan bisa memelihara kita. Dan mujizatnya itu nyata. Ayo, katakan sekarang dengan iman, Tuhan, selamat datang Roh Kudus, datanglah ke kotaku, sebut kotanya. Datang ke kota Pekanbaru. Tuhan, sekarang juga tidak perlu menunggu pengkhotbah. Tuhan bisa melawat kami di kota ini. Tak terkecuali aku, ya Roh Kudus, jamah aku. Anda pasti akan merasakan sesuatu. Tidak mungkin tidak. Allah kita hidup. Nggak ada orang yang pegang tiang listrik, tidak merasakan apa-apa.
Tuhan itu sumber dari segala kuasa, segala tenaga di dunia ini. Dan dia kalau masuk, hadiratnya tidak bisa disembunyikan. Ayo kita baca lanjut lagi. Dan kita akan dapat lebih banyak berkat lagi. Dikatakan di sini juga, murid-murid Yesus pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Puji Tuhan, di setiap kota di Indonesia sudah ada gereja. Ada umat Tuhan yang berdoa. Itu pengaruh untuk hadirat Tuhan di kota itu. Sebab orang-orang ini, umat Tuhan, Anda dan saya, yang mengundang hadirat Allah ada di tempat yang kita cintai. Sehingga apapun yang terjadi tidak akan lebih daripada kemampuan kita untuk menanggungnya. Sekalipun kota itu dilanda masalah, tidak akan jatuh tergeletak. Sebab Tuhan ada di dalamnya. Karena ada 2 atau 3 orang berkumpul di sana. Saya yakin kehadiran Anda mengundang hadirat Allah. Jadi sekarang kalau Anda menonton acara kami, Anda nggak punya kebutuhan, nggak apa-apa. Anda berdoa saja. Percaya sekarang juga kota Semarang sedang dilawat Tuhan. Ketika Anda sepakat dengan kami lewat acara ini di hadapan televisi, ayo jadi mitra kami. Kalau Anda nggak butuh mujizat, orang lain memerlukannya. Dan siapa tahu, lihat mujizat yang terjadi lewat iman Anda semakin diberkati. Kita baca lebih lanjut. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Setiap kali ada orang sengsara, Tuhan langsung terjaga. Karena itu sifatnya. Anak laki-laki yang meninggal, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Kasihan sekali. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Ini sifat Yesus ketika masuk sebuah kota. Ketika beliau, Tuhan Yesus, diundang hadiratnya untuk datang di sebuah tempat. Tuhan selalu ditarik dan tertarik hatinya, tergerak mencari orang yang sengsara, yang menderita, orang papah, orang yang sebatang kara. Mengapa? Sederhana saja jawabnya. Karena Yesus itu kasih. Dia bukan mengasihi, Yesus itu kasih. Percaya, sekarang juga lewat acara ini Tuhan sedang mencari di kota Anda masing-masing. Siapa yang sedang membutuhkan Tuhan? Siapa yang akan mendengarkan suaranya? Kepada orang itu Tuhan mau berkata, terimalah mujizatmu hari ini. Kita baca 1-2 ayat lagi, lalu saya akan izinkan Anda melihat tayangan yang akan sangat menggugah iman Anda. Ayat berikutnya berkata, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, jangan menangis. Coba bayangkan sebentar. Waktu Tuhan berkata jangan menangis, saya percaya Tuhanlah yang menangis saat itu. Bagaimana tidak? Tuhan yang maha tahu bahwa janda ini baru ditinggal suaminya, sekarang ditinggal anaknya, semata wayang anak satu-satunya. Bayangkan, ketika Tuhan berkata jangan menangis, sebenarnya Tuhanlah yang menangis. Ketika Tuhan berkata jangan susah, Tuhan yang mengambil susah orang itu pada dirinya. Seperti itu Tuhan Yesus itu bagi kita. Apa yang mengundang hadirat Tuhan? Tidak lain dari cerita ini, air mata yang keluar dari hati yang tulus. Sekali lagi saya ulangi, air mata yang keluar dari hati yang hancur. Bukan air mata buaya yang dibuat-buat, bukan air mata agamawi untuk ditunjukkan orang lain. Tapi Tuhan diam-diam ketika kita merasa tidak ada orang tahu penderitaan kita, Tuhan ada persis di sebelah kita. Seperti sekarang dia ada persis di dekat Anda, dimanapun Anda menyaksikan tayangan kami ini. Tuhan itu selalu terdorong, selalu tertantang dengan air mata kita. Kalau itu keluar dari hati yang percaya. Maukah Anda menerima mujizat Anda? Kalau Anda sekarang terharu, itu bukan karena saya pandai berbicara. Kalau Anda sekarang tergugah, itu karena Roh Kudus sedang bekerja. Dan dikatakan di ayat yang berikutnya, sambil menghampiri usungan itu, Yesus menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, Yesus berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Langsung Tuhan dari belas kasihan, dari Tuhan yang begitu hancur hati untuk orang lain, berubah menjadi Allah yang perkasa, Tuhan yang gagah. Langsung Tuhan berkata, pegang anak itu dan berkata, bangkitlah. Bahkan Tuhan tidak ucapkan doa apa, cukup satu sentuh. Kalau Tuhan sudah tergerak, hati-hati, hai iblis, bergetar. Kau harus gentar, kau harus ketakutan. Seluruh neraka tiba-tiba gemetar. Kalau Tuhan sudah tergugah oleh iman Anda,
siap-siaplah menerima sesuatu yang manusia tidak bisa buat. Tidak lain, mujizat. Waktu lagi saya hamil dulu itu dokter bilang anak saya kena virus rubella. Dokter bilang pasti cacat. Waktu di USG dokternya bilang kurang sempurna. Terus saya berdoa sama Tuhan, Tuhan anak ini anakmu. Saya percaya Engkau pasti menyembuhkannya dan menjamahnya. Terus saya datang ke sini 1 kali, 2 kali, sampai terakhir ini ada perubahan untuk anak saya. Ada lehernya bisa mengangkat, kepalanya itu bisa ngangkat, bahasanya enggak bisa. Terus bisa teriak-teriak, biasanya enggak pernah. Tidak bisa ngomong sama sekali biasanya. Iya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sekarang kita mendengar Di hadirat Tuhan Yesus. Untuk pertama kali kemarin bayi ini mendengar dan bisa keluar suara. Mari semua katakan haleluya. Angkat tanganmu dan beri tepuk tangan buat Yesus. Blessed be the name of the Lord. He's the creator of all. Cicitnya mau mengalami kuasa Tuhan. Come on, touch. Kasih tepuk tangan untuk Yesus. Berkati kau Bapa. Pemirsa, kalau Tuhan tergugah, apa saja bisa terjadi. Dan kalau Tuhan melakukan mujizat, akan gemparlah kota kita. Saya ajak kita berhenti sebentar. Kita lihat akhir dari cerita yang luar biasa ini. Maka bangunlah orang muda itu dan duduk dan mulai berkata-kata, wow, mayat itu hidup lagi. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Itulah Tuhan kita. Dia suka mengembalikan apa yang terhilang dalam kehidupan kita. Perbuatannya selalu membuat gempar bangsa-bangsa dan kota-kota. Semua orang itu ketakutan. Lihat itu. Terjadi kegemparan yang dahsyat. Dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea sampai di seluruh daerah sekitarnya. Saya yakin kalau Tuhan bangkit, berseraklah semua musuhnya. Kalau Tuhan melawat umatnya, gemparlah kota kita. Saya bisa bayangkan, kalau Tuhan bangun, sekalipun dia tidak pernah tertidur, kalau dia mulai meresponi air mata setiap kita, sakit penyakit seperti anjing yang berlari terbirit-birit dengan ekornya di antara kedua pangkal pahanya. Coba bayangkan gambar itu. Lari ketakutan apapun nama penyakit Anda, atau penyakit orang-orang yang Anda cinta, yang Anda sedang doakan. Bahkan maut pun akan ketakutan seperti kucing, seekor kucing yang bulunya semua berdiri, melihat Tuhan Yesus, Sang Kebangkitan. Maukah Anda saat ini dilawat Tuhan? Kalau mau dilawat Tuhan, saya ajak kita menepi sebentar. Saya ajak kita berdoa. Dan sekarang juga, sekarang juga Tuhan akan melawat Anda secara nyata. Ulurkan tangan Anda ke depan. Kalau Anda ingin dilawat Tuhan, gak tentu yang sakit saja, setiap orang yang haus dan rindu. Ulurkan tangan ke depan. Saya akan berdoa. Tuhan Yesus, hamba mengundang-Mu beserta dengan pemirsa yang berdoa untuk hadir di mana-mana dan untuk hadir di sini di mana setiap kami berada. Roh Kudus dicurahkan sekarang. Curahkanlah Roh Kudus-Mu Tuhan atas setiap jiwa yang menanti-nantikan Engkau. Baik dari orang-orang
berlatar belakang Kristen atau orang-orang yang tahu sedikit saja tentang Yesus. Nggak masalah Tuhan, karena Yesus adalah kasih, Dia menerima semua orang, dan Dia mengenal semua orang, dan Tuhan mencari seseorang di kota setiap kita yang mau mendengar suaranya. Lawat orang itu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus barusan memberitahu saya, Anda mungkin nggak tahu bagaimana caranya mendengar suara Tuhan. Pokoknya, kalau murid Tuhan itu bisa dengar suara Tuhan, domba bisa dengar suara gembalanya. Saya merasakan sekarang juga, Tuhan berbicara kepada saya, banyak anak muda yang sakit yang disembuhkan. Dalam nama Yesus. Tentunya bukan orang-orang muda saja, banyak orang. Tapi secara spesifik Tuhan beritahu saya, banyak orang muda yang sekarang disembuhkan Tuhan. Apapun sakit penyakitnya. Dalam nama Yesus. Tuhan tunjukkan saya sekarang, a very clear picture, gambar yang jelas, sebuah penglihatan, sekalipun mata saya menuju kamera, tapi mata rohani saya melihat sesuatu ini sekarang. Saya melihat banyak sekali sekelompok anak-anak muda yang saya tidak bisa sebut jumlahnya, ratusan atau ribuan, yang pergi kemana-mana, ke rumah sakit, ke rumah-rumah kerabatnya, saudara temannya, ke sekolah-sekolah, dan ke jalan-jalan raya, bahkan seperti saya sekarang, dan mulai mendoakan orang sakit. Ternyata yang Tuhan lawat sekarang bukan cuma orang sakit, tapi orang-orang yang terbeban untuk mendoakan orang sakit. Terimalah urapan kesembuhan itu. Ulurkan tanganmu, ulurkan tanganmu. Terimalah kesembuhan Budi, terimalah urapan kesembuhan itu. Alkitab berkata, orang percaya akan menumbangkan tangan atas orang sakit, dan mereka akan sembuh. Mereka akan mengusir setan demi namaku, kata Tuhan Yesus. Sekarang juga terima kuasa itu, terima otoritas itu. Saya transferkan dengan iman, ini semua Alkitabiah, di dalam nama Tuhan Yesus kepada Anda. Siapapun Anda yang rindu, sekalipun kalau Anda baru 24 jam saja mengenal Yesus, menjadi anak Tuhan, tidak masalah. Tuhan bisa pakai siapa saja, bayi rohani pun bisa. Asal Anda jaga hati, rendah hati, terimalah urapan Tuhan sekarang. Tuhan barusan tunjukkan saya, banyak ibu-ibu, mama-mama yang anaknya sakit, sekarang anaknya disembuhkan Tuhan. Demam itu pergi dalam nama Yesus Kristus. Saya barusan diberitahu sama Roh Kudus, ada seorang ibu yang bukan dari keluarga Kristen, yang anaknya sedang koma sekarang. Dalam nama Yesus, hari ini juga ketika saya berkata-kata kepadamu, Anda terima dengan iman, ya itu Anda, bukan orang lain, itu Anda, anak Anda akan bangun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang juga, terimalah kehidupan, kebangkitan, roh maut, aku tengking dalam nama Yesus. Pergi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Saya percaya sesuatu sedang terjadi di antara banyak orang. Jiwa-jiwa sedang diselamatkan, disembuhkan, dilepaskan. Wow, kota-kota pasti gempar. Kirimkan kesaksian Anda. Saya cuma bisa merasakan dengan iman. Tapi saya tahu di realita sesuatu sudah terjadi. Tentunya kami selalu rindu untuk menghadiri, menilik Anda, dan hadir di kota-kota Anda. Pasti, sama-sama kita harus berdoa. Kami pasti akan ke sana. Tapi jangan berharap pada kami, berharaplah kepada Kristus. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan saya percaya, sekali kita menerima mujizat, mujizat itu milik kita. Terimalah mujizat Anda hari ini. God bless you. Shout to the Lord of the earth.